Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilma Nuranisa, NIM 208022410022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Selanjutnya, pembahasan yang nanti akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian dan tujuan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang kedua, langkah-langkahnya. Ketiga, dampak instruksional dan dampak pengiring. Keempat, kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran ini. Dan yang kelima yaitu penerapannya dalam pendidikan administrasi perkantoran. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dan tujuan dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Menurut Sudrajat tahun 2010 menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini adalah tipe pembelajaran aktif yang terdiri dari kelompok heterogen yang beranggotakan 4-5 orang dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota kelompok lain. Dalam model pembelajaran ini, siswa lebih banyak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mengolah informasi yang didapat serta dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa itu sendiri. Anggota kelompok bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan dapat menyampaikan informasi kepada kelompok lain. Tujuan dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini adalah untuk melatih para peserta didik agar terbiasa berdiskusi dan bertanggung jawab secara individu maupun kelompok untuk membantu memahamkan suatu materi kepada teman sekelasnya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian membagi kelompok dan membagi materi pembelajaran sesuai dengan jumlah kelompok. Di awal pembelajaran, guru menjelaskan mengenai mekanisme pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian guru membagi beberapa subbab materi dan membagi kelompok sesuai dengan submateri tersebut. Biasanya kelompok yang terbagi beranggotakan 4-5 orang. Selanjutnya, setiap kelompok membaca dan memahami materi yang sesuai dengan bagiannya. Langkah yang ketiga yaitu setiap kelompok asal mengirimkan anggotanya ke kelompok ahli. Kelompok asal di sini yaitu kelompok awal siswa yang terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan latar belakang. Kemudian kelompok ahli sendiri yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok lain atau kelompok asal yang ditugaskan untuk mendalami subtopik tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Di dalam kelompok ahli, siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama. Kemudian, setiap anggota merencanakan bagaimana mengajarkan subtopik yang menjadi bagian anggota kelompoknya semula atau kelompok asal. Langkah yang kelima yaitu, setelah pembahasan selesai, para anggota kelompok kemudian kembali pada kelompok asal mereka dan mengajarkan pada teman sekelompoknya pengetahuan apa yang telah mereka dapatkan sebelumnya di kelompok ahli. Setelah selesai, selanjutnya dilakukan presentasi dari masing-masing kelompok untuk menyajikan hasil diskusinya. Hal tersebut dilakukan agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan tersebut. Langkah terakhir yaitu guru memberikan kuis secara individu dan memberikan penghargaan kepada siswa yang mendapat nilai tinggi pada kuis tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil belajar yang telah dilakukan oleh para peserta didik dalam menerapkan sistem model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dampak instruksional dan dampak pengiring dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Dampak instruksional yang didapatkan dari model pembelajaran ini yaitu yang pertama, meningkatkan hasil belajar siswa, kedua, melatih daya ingat, ketiga, tingkat pemahaman yang lebih mendalam, dan yang keempat yaitu mengurangi sikap apatis siswa.
Membagi kelompok belajar dengan beranggotakan 4-5 orang membuat peserta didik mampu lebih aktif dan juga meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam, serta hal tersebut mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu dampak pengiring dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama yaitu meningkatkan hubungan antar siswa, kedua meningkatkan sikap sosial dan kerjasama, dan yang ketiga yaitu mendorong motivasi dalam diri siswa. Dengan menerapkan model ini membuat hubungan antar siswa menjadi lebih dekat, karena dalam kelompok hanya beranggotakan 4-5 orang, di mana kelompok tersebut terbilang kecil dan juga dapat meningkatkan kerjasama dan mendorong motivasi dalam diri siswa. Karena jika dalam kelompok tersebut aktif, maka siswa yang pasif juga akan memotivasi dirinya untuk ikut aktif. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dalam model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu yang pertama, membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Kedua, penguasaan pada setiap materi dicapai dalam waktu singkat. Ketiga, dapat mengurangi kebosanan siswa dalam pembelajaran yang monoton. Keempat, memiliki teman yang dapat diajak berdiskusi dan bertanya. Sedangkan kekurangan dalam menggunakan model pembelajaran ini yaitu yang pertama, memungkinkan ada dominasi siswa yang lebih aktif. Kedua, siswa yang tidak terbiasa aktif akan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran ini. Ketiga, kelompok dapat menjadi tempat mengobrol atau bergosip. Dan yang keempat yaitu memungkinkan adanya perbedaan pendapat antar kelompok. Pembahasan terakhir yaitu mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di pendidikan administrasi perkantoran. Misalnya pada pembelajaran mata kuliah manajemen kearsipan, di mana dosen membagi beberapa sub materi dari manajemen kearsipan, kemudian membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan submateri tersebut. Kemudian selanjutnya, setiap anggota asli mengirimkan anggotanya ke kelompok ahli. Setelah selesai, anggota kelompok dari kelompok asal kembali ke kelompoknya dan mengajarkan kepada temannya mengenai pembahasan yang didapat dari kelompok ahli. Untuk selanjutnya, setiap kelompok melakukan presentasi mengenai setiap subbab hasil diskusi yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu dosen memberikan kuis kepada mahasiswa mengenai materi pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan tersebut. Sekian presentasi dari saya mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.